Guys, kadang kita sibuk banget nyari alasan kenapa jodoh belum datang. Kita mikir apa gue kurang cantik, atau kurang ganteng, atau kurang usaha. Padahal kita lupa lihat hal yang lebih dekat, yaitu rumah kita sendiri. Coba deh tanya ke diri sendiri, rumah lo sekarang gimana? Berantakan, sumpek, barang-barang numpuk kayak lagi bikin museum masa lalu. Kalau iya, mungkin itu salah satu alasan kenapa energi positif termasuk jodoh nggak mau mampir. Kita tuh kadang lupa kalau apa yang ada di sekitar kita mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita. Rumah yang berantakan itu kayak tanda kalau pikiran kita juga lagi kacau. Dan kalau energi kita udah kacau, gimana jodoh mau nyaman deket-deket? Kita pernah nggak sih main ke rumah orang yang begitu masuk aja udah kayak, wow enak banget di sini. Itu bukan cuma karena rumahnya keren, tapi energinya positif. Nah bayangin jodohmu datang ke rumah yang penuh barang numpuk, sudut gelap nggak keurus, dan nggak ada aliran udara segar. Gimana mau betah? Bahkan sebelum ketemu, jodohmu udah kalah duluan. Karena energi negatif di rumahmu tadi, serem kan? Ini serius loh, rumah yang berantakan itu nggak cuma bikin kita malas, tapi juga bisa bikin energi positif menjauh. Menurut psikologi, lingkungan kita itu mempengaruhi cara berpikir, merasa, bahkan bertindak. Kalau rumah lo sumpek, pikiran juga sumpek. Kalau pikiran sumpek, aura lo ya gitu deh. Siapa juga yang mau mendekat? Jadi gimana caranya? Gampang kok. Pertama, mulai dengan buang barang-barang yang gak lo butuhin. Barang-barang ini bukan cuma bikin sumpek rumah, tapi juga hati lo. Kedua, buka jendela dan biarin udara segar masuk. Biarkan energi positif juga ikut masuk. Dan terakhir, kasih sentuhan pribadi di rumah lo. Sesuatu yang bikin lo bahagia dan nyaman. Kalau rumah lo nyaman, lo juga bisa jadi lebih percaya diri dan menarik. Kita kadang lupa ya, kalau hal kecil kayak kondisi rumah bisa punya dampak besar ke kehidupan kita. Jadi kalau jodoh belum datang-datang, jangan cuma nyalahin waktu atau takdir. Coba tengok rumah lo dulu, berantakan atau udah rapi. Siapa tahu jodoh lo udah di depan pintu, tapi nggak mau masuk karena energi negatif di rumah lo. Kita sering banget mikir jodoh itu urusan nasib atau waktu yang belum pas. Tapi pernah nggak kita kepikiran, mungkin aja ada sesuatu yang kita lakuin atau nggak kita lakuin yang bikin jodoh kita tertunda. Nah, salah satu yang sering diabaikan itu adalah kondisi rumah kita sendiri. Gimana coba, rumah berantakan, terus berharap energi positif datang? Yuk kita bahas ini lebih dalam dari sisi ilmiah, psikologis, dan islami. Serta kita lihat dari ilmu Feng Shui biar nggak cuma paham tapi juga bisa langsung action. Penjelasan ilmiah, kondisi rumah itu bukan cuma soal estetik atau kerapian, tapi juga punya efek langsung ke tubuh dan otak kita. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang berantakan bisa meningkatkan level hormon stres seperti kortisol. Nah, kalau kita stres terus-menerus, tubuh jadi gampang capek, pikiran nggak fokus, dan mood pun berantakan. Nah, keberantakan itu bikin otak kita overload. Dan kalian tahu sendiri, orang yang terlalu stres itu biasanya auranya suram. Jadi kalau kamu sering nggak dilirik pas lagi PDKT, mungkin itu bukan soal fisik atau gaya obrolanmu, tapi karena auramu yang udah terkontaminasi rumahmu sendiri. Jadi gimana, mau tampil menarik atau punya energi positif buat ketemu jodoh? Kalau kita sendiri udah kehabisan energi gara-gara rumah yang bikin sumpek. Energi negatif yang numpuk di rumah bisa bikin kita terjebak dalam siklus malas, stres, dan gak produktif. Jadi gimana, mau tampil menarik atau punya energi positif buat ketemu jodoh kalau kita sendiri udah kehabisan energi gara-gara rumah yang bikin sumpah? Energi negatif yang numpuk di rumah bisa bikin kita terjebak dalam siklus malas, stres, dan gak produktif. Secara psikologis, kondisi rumah mencerminkan kondisi mental kita.
Rumah yang berantakan itu sering jadi tanda kalau kita lagi nggak punya kontrol atas hidup. Dan kalau lingkungan sekitar kita kacau, pikiran kita juga jadi nggak teratur. Gimana hubungannya sama jodoh? Orang lain bisa menangkap energi kita loh. Kalau kita memancarkan energi yang nggak tenang atau nggak teratur, mereka otomatis jadi kurang tertarik. Energi itu kayak bahasa tak terlihat yang kita pancarkan ke dunia. Nah, bayangin kalau rumah kita rapi dan nyaman, otomatis energi kita juga lebih stabil. Kita jadi lebih percaya diri, dan itu bikin kita lebih menarik buat orang lain, termasuk jodoh. Dalam Islam, menjaga kebersihan itu bukan cuma sunnah, tapi bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Kalau rumah kita berantakan, itu sama aja kayak menumpuk energi negatif yang bikin kita sulit menerima rezeki, termasuk rezeki jodoh. Rumah yang bersih dan rapi adalah cerminan hati yang bersih. Selain itu, rumah yang terawat jadi tempat yang penuh berkah, tempat yang nyaman untuk ibadah, dan tempat yang bikin kita merasa damai. Ketika kita menjaga rumah kita, sebenarnya kita juga sedang menjaga jiwa dan mental kita untuk siap menerima takdir yang terbaik, termasuk jodoh. Jadi, kita nggak bisa lagi selalu nyalahin waktu, takdir, atau alasan lain kalau jodoh belum datang. Kadang solusinya sesimpel mulai dari diri kita sendiri dan rumah kita. Bereskan rumah, rapiin hati, dan pancarkan energi positif. Insya Allah jodoh nggak akan jauh-jauh. Yuk kita mulai beres-beres. Kalian tahu nggak? Ada riset yang bilang kalau rumah yang berantakan itu kayak punya energi pengusir. Gimana nggak? Debu-debu dan barang numpuk ternyata bisa memancarkan gelombang negatif yang bikin orang, termasuk jodohmu, jadi nggak betah. Kok bisa gitu? Karena lingkungan kita tuh punya efek langsung ke otak bawah sadar manusia. Otak kita tanpa sadar lebih tertarik sama tempat yang rapi dan bernapas. Kalau rumah berantakan, otak kayak ngasih sinyal ke orang lain. Jangan deketin, ini chaos. Coba deh mulai dari langkah kecil. Beresin meja kerja, buang barang yang udah nggak dipakai, dan kasih sentuhan hidup kayak tanaman atau lampu ya bikin suasana lebih hangat. Rumah yang rapi itu bukan cuma soal estetika, tapi juga undangan buat energi positif, termasuk jodohmu. Jadi kalau kamu udah capek nunggu jodoh, mungkin ini saatnya kamu nggak cuma beresin hati, tapi juga beresin rumah. Pernah nggak sih kalian dengar istilah rumah kita adalah cerminan diri kita? Kalau rumah berantakan, itu bukan cuma bikin sumpek mata, tapi juga bisa ngaruh ke energi hidup kita. Nah, ada satu ilmu yang bisa ngejelasin ini dengan lebih detail, Feng Shui. Siapa tahu jodoh belum datang karena energi di rumahmu lagi buntu. Yuk kita bahas ini pakai logika dan ilmu yang seru. Feng Shui itu kayak ilmu tentang aliran energi di sekitar kita. Kata orang-orang tua Tiongkok, semua yang ada di rumah kita punya efek ke kehidupan, termasuk soal cinta dan jodoh. Kalau aliran energi di rumah kacau alias berantakan, energi positif jadi susah masuk. Dan kalau energi positif aja nggak betah, gimana jodoh mau datang? Menurut Feng Shui, setiap sudut rumah punya makna. Ada area yang mewakili rezeki, kesehatan, dan juga cinta. Biasanya area cinta tuh ada di sudut kanan atas rumah kalau dilihat dari pintu masuk. Kalau sudut ini berantakan, misalnya ada barang rusak, tumpukan kertas, atau barang yang nggak penting, itu bisa bikin energi cinta di rumahmu mandek. Bahkan cermin yang salah tempat aja bisa ngusir jodoh. Contohnya, cermin yang menghadap langsung ke pintu kamar tidur. Ini dipercaya bikin energi positif terpantul keluar sebelum sempat mengisi ruang rumahmu. Secara logika, kalau rumah berantakan, kita sendiri yang bakal ngerasa nggak nyaman. Otak jadi stres karena banyak distraksi. Ditambah lagi, orang lain yang main ke rumah kita, misalnya gebetan, juga bakal ngerasa nggak betah.
Energi yang terjebak di rumah karena barang-barang gak perlu itu bikin suasana jadi berat. Ini kayak bilang ke semesta, gue belum siap buat nerima hal baru, termasuk jodoh. Makanya beresin rumah tuh sama pentingnya kayak beresin hati. Tips Feng Shui buat narik jodoh ke rumahmu. Pertama, beresin barang-barang yang gak penting. Itu kayak magnet energi negatif. Buang atau sumbangin aja. Kedua, aktifkan area cinta. Taruh sesuatu yang mewakili cinta di sudut kanan atas rumahmu. Kayak sepasang lilin atau lukisan yang menggambarkan kebahagiaan. Tiga, buka jalan energi. Pastikan pintu depan bersih dan rapi. Pintu adalah jalur utama energi masuk ke rumahmu. Jadi jangan sampai terhalang. 4. Rapikan kamar tidur. Ini tempat paling penting buat energi cinta. Jangan jadikan kamar gudang dan pilih dekorasi yang bikin suasana romantis. Kita sering nyari jodoh keluar sana, tapi lupa cek dulu rumah kita. Feng Shui ngajarin kita kalau rumah rapi dan energi diatur dengan baik, hidup kita juga bakal ikut berubah. Jodoh gak cuma soal ketemu orang yang tepat, tapi juga soal siap menerima. Jadi guys, yuk mulai dari langkah kecil. Beresin rumah, pancarkan energi positif, dan lihat gimana jodoh datang pelan-pelan. Siapa tahu cinta sejati lagi nyari pintu masuk, tapi nggak kelihatan gara-gara rumah kita penuh barang tidak berguna. Jadi gimana? Siap mulai beres-beres rumah demi kehidupan dan jodoh yang lebih baik? Kalau lo setuju atau punya pengalaman seru soal ini, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Siapa tahu video ini bisa bantu orang lain yang lagi nunggu jodoh kayak kita. Sampai jumpa di video berikutnya.